Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Pada saat ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberikan waktu untuk hidup bernafas di tengah-tengah dunia ini. Jadi untuk itu kita gunakan waktu yang singkat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, kuasa yang tidak ada tandingannya. Dia berkuasa. Alam maut, sorga neraka, bumi ada di dalam kendalinya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas tanpa seizin daripada Bapa Sorgawi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya ingin bersaksi kepada kita penglihatan mimpi yang baru terjadi beberapa hari lalu kepada diri saya. Saya bermimpi dan mimpi itu sungguh nyata dan menggelisahkan hati saya. Kalau mimpi itu tidak menggelisahkan atau tidak saya pikirkan, berarti itu hanya bunga-bunga tidur. Tetapi ada mimpi yang merupakan pesan daripada dunia ilahi ini kepada kita sekalian. Untuk senantiasa kita berjaga-jaga di dalam doa dan kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Karena kita masih hidup dan kita masih bisa bernafas di tengah-tengah dunia ini. Itu suatu ucapan syukur yang tertinggi dan berada di level yang paling tinggi. Apapun keadaanmu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu, supaya kamu tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dunia ini. Saya bermimpi pada saat saya sakit batuk ya Bapak Ibu. Suhu badan saya ini bermain. Panas, dingin, demam. Kadangkala saya merasa dingin. Kadangkala panas badan saya merasa kedinginan. Jadi selama 1 bulan ini, saya bergumul juga dengan kondisi fisik saya yang lemah. Kadang drop, kadang sehat. Kadang kuat, kadang lemah. Tetapi roh yang di dalamku bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh yang di dalam diriku senantiasa bernyala-nyala melayani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang berada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia. Saya melayani Tuhan dengan kemampuan yang masih Tuhan berikan kepada saya. Walaupun tubuh fisik saya lemah, tetapi roh saya bernyala-nyala melayani Tuhan. Menolong sesama umat manusia yang di dalam kelemahan tubuh, di dalam kelemahan jiwa dan roh mereka. Saya senantiasa saling bergandeng tangan, kita menopang di dalam doa, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mimpi yang pertama itu saya dalam kondisi keadaan suhu tubuh yang tinggi, demam. Saya sampai mengigau, saya mengatakan di dalam mimpi itu Roh Kudus berkata genosida, genosida, genosida. Kata-kata itu diulang sampai beberapa kali. Ya, mimpi saya ini sudah 1 minggu lalu ya, kalau tidak salah. Genosida, genosida. Ya, saya baru teringat mimpi saya ini dan saya menyaksikan sekalian pada saat ini untuk kita sekalian. Genosida, pemusnahan manusia secara massal. Dan berteriak suara roh itu, genosida, genosida.
Ya, dan pada saat itu saya melihat dunia ini dalam keadaan gelap gulita, hitam, awan hitam, semuanya hitam dan di dalamnya hitam. Dan tiba-tiba saya melihat ada cahaya seperti matahari di tengah malam, di tengah awan yang hitam itu, ada di dalam tengah-tengah kegelapan malam itu, ada seperti sinar kemuliaan Tuhan yang terjadi pada saat dunia dalam keadaan gelap gulita. Muncullah seberkas sinar cahaya seperti cahaya matahari di tengah-tengah kegelapan malam. Jadi sangat menyolok sinar matahari itu berkilau-kilauan. Hanya terjadi beberapa menit saja sinar itu hilang dan terdengarlah suara yang berkata genosida, genosida, genosida. Ya, suara itu tidak mengartikan apa arti kata genosida itu, tetapi saya mencari tahu ya genosida itu, dan ada saudara-saudara seiman yang mengatakan itu pemusnahan secara massal bagi suatu bangsa, suku bangsa, umat manusia, dan itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Tapi suara ilahi itu, Roh Kudus kebenaran itu mengungkapkan satu kata, genosida, 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 sambil berteriak, dan saya mengigau. Saya berkata sampai pagi, genosida. Saya bangun dan saya mencari tahu ya apa arti kata genosida itu, dan saya menyimpan itu dalam hati saya karena ada ketakutan juga dalam hati saya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi dengan kata genosida di tengah-tengah dunia ini? Dan saya melihat pada kegelapan malam itu ada sinar kemuliaan yang muncul di tengah-tengah kegelapan. Gelap-gelap sekali. Langit gelap, dunia gelap. Tiba-tiba muncullah sinar kemuliaan Tuhan seperti matahari muncul di tengah-tengah kegelapan malam itu. Dan saya melihat tidak ada lagi manusia di tengah-tengah dunia ini, seperti semuanya robot. Robot berjalannya itu seperti robot. Semuanya robot. Berubah, tidak ada saya melihat manusia yang normal seperti saya, seperti kita pada saat ini ya, tidak ada. Yang saya lihat adalah robot yang berjalan di kegelapan dunia itu. Penglihatan pertama. Penglihatan kedua, mimpi dan menggelisahkan hatiku sampai saat ini, dan saya ingin mencari tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Penglihatan mimpi yang kedua sangat menggelisahkan hatiku. Kekeringan terjadi di muka dunia ini dan sangat jelas saya melihat, dan suara Roh Kudus itu mengatakan, belilah anakku air minum, air mineral aqua itu, beli, borong. Kalau ada berkat Tuhan ada pada di tanganmu, beli botol-botol aqua yang tinggi, yang 1 liter itu ya, simpan di dalam rumahmu, dan ketika masa kekeringan itu datang, minumlah itu sebagai bahan untuk minumanmu pada waktu itu, supaya tidak mati kekeringan, tidak mati kehausan. Dan saya berbincang di alam roh itu, Tuhan, apakah pada masa itu bagaimana kami ini sebagai ibu rumah tangga, memasak, mencuci, bagaimana kekeringan Bapak Ibu, akan terjadi kekeringan. Ini dunia masih dalam keadaan basah, becek dan becek, becek dan becek. Dari 2 tahun lalu saya melihat malaikat Tuhan itu telah membuka mata air itu, dan ada satu gulungan kitab di tangannya itu, kota-kota Bapak Ibu. Jadi semua kota akan kebagian. Kita lihat saja kota-kota yang tidak ada penjaga doanya, tidak ada berjaga-jaga di kota itu, maka akan terjadi becek dan becek. Ya, mata air kecoklatan itu sudah dibuka ya dari 2 tahun lalu. Saya melihat itu, malaikat itu jongkok, dan mulai saat itulah saya melihat di berita dunia, kota-kota tenggelam, mobil-mobil menjadi mobil-mobilan, kata roh itu. Dan saya status di FB saya yang lama itu yang sudah terblokir, bukan saya yang blokir, tapi dari pihak-pihak yang
orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang memblokir FB saya. Pada saat saya masuk, saya sudah tidak bisa masuk lagi. FB saya 2-3 kali ya terblokir. Ya makanya kalau FB kemarin saya cuma malas aja gara-gara banyak banyak yang menyerang saya akhirnya malas ya membuka FB saya itu, dan saya membuat FB lagi yang baru. Aktif di FB yang baru, yang lama kurang aktif. Sekali-sekali saja saya membukanya. Karena banyak teman saya di situ, banyak keluarga saya, saudara saya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, akan terjadi kekeringan dan kelaparan, kehausan dan kelaparan. Saya melihat orang-orang pada saat itu, saya tidak tahu barangnya itu dibeli atau dijarah, tapi semuanya full di kereta-kereta itu pada berebutan. Orang-orang itu mengambil barang-barang di minimarket, tapi tiba-tiba minimarketnya itu tutup. Ya, yang dikode dengan minimarketnya itu AM kodenya. Jadi di kode minimarket pada waktu itu akan tutup Bapak Ibu. Dan manusia akan kebingungan. Dan dikatakan segenggam beras itu seperti harga emas. Segenggam beras pada saat itu. Dan susah pun payah manusia mencarinya, memperolehnya. Dan saya berkata, Tuhan, pada waktu itu bagaimana kita mencuci mandi, bagaimana dengan air kekeringan? Ya iya, suara Roh Kudus itu kebantu berkata, syukur-syukur dapat minum pada waktu itu. Untuk itu siapkanlah air minum yang cukup untuk pada masa itu, kekeringan dan kelaparan. Mungkin pada waktu itu saya melihat semua troli-troli itu, orang pada berebutan makanan kebutuhan hidup pada waktu itu. Harga melonjak, kekeringan, kelaparan, stok makanan tidak ada, sehingga timbullah kejahatan, penjarahan di mana-mana. Orang berebutan untuk mengisi perutnya yang lapar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang bertanya pada saya, Ibu Pendeta, kita sudah masuk di mana ini dalam kitab Wahyu menurut penglihatan alam roh? Karena alam roh ini lebih cepat ya waktu perputarannya. Ya, dan saya melihat memang waktunya tidak berurutan. Ada yang 1 kali jalan, ada yang sudah jalan. Ya, kita melihat sekarang yang sudah jalan adalah kodok. Kodok, najis. Roh kenajisan ini jalan. Tetapi kodoknya dilepas satu persatu. Roh kenajisan ini di tengah-tengah dunia ini. Coba kita perhatikan, tidak ada lagi orang yang malu di dalam melakukan kenajisan, perselingkuhan, hawa nafsu. Kalau ditangkap basah ya mereka bangga. Ya, berselingkuh dengan suami orang, istri orang, dengan gadis-gadis, pemuda, semuanya melakukan hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita itu bertobat sungguh-sungguh. Ya, Tuhan mau kita mengganti jubah yang kotor ini dengan jubah kebenaran. Tuhan inginkan kita melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang najis, Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang menyangkut kekudusan hidup, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat. Ya, jangan takut kita menghadapi dunia ini. Biarkan mereka yang telah menerima tanda itu, biarkanlah mereka bersuka cita, senang atas tanda itu yang mereka miliki. Karena mereka akan bangga, merasa bangga dengan tanda itu. Dan mereka akan menghina-hina kita manakala kita tidak menerima tanda itu. Dan kita memang akan siap ambil resiko untuk hal itu. Kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa menjual. Artinya apa? Kita tidak bisa membeli masuk minimarket, masuk segala hal untuk keperluan makan minum kita ya, membeli pada waktu itu. Kepengurusan kita dengan ketatanegaraan akan dipersulit. Ya, segala hal yang menyangkut dengan dunia ini akan dipersulit Bapak Ibu. Jikalau kita tidak menerima tanda itu, tanda milik dunia, Lucifera. Untuk itu dia mengatakan bahwa kepada Tuhan Yesua, Hamasya Elohim pada waktu itu di dalam rohnya anaknya, di padang gurun ketika waktu itu, sembahlah aku, Lucifera, maka semua kerajaan yang ada di dunia ini akan aku berikan kepadamu. Semua kenikmatan, kerajaan, harta dunia ini akan aku berikan kepadamu.
Tetapi jawab roh Tuhan Yesua Bapa Hamasia Elohim pada saat itu, di dalam tubuhnya Yesus Kristus yang kita kenal, dia menjawab, "Enyala engkau iblis, sembahlah Allah Bapa Sorgawi itu. Bukan engkau menyuruh anaknya untuk menyembah engkau. Siapa engkau? Engkau hanya malaikat ciptaan kami. Siapa engkau? Engkau tidak ada apa-apanya. Engkau makhluk ciptaan kami. Engkau harus menyembah kepada kami, bukan menyuruh kami untuk menyembah engkau." Ini terbalik ya. Dan setan melakukan semuanya itu, melakukannya memakai firman yang keluar dari mulut kami sendiri. "Bukankah engkau anak Allah? Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikatku akan menatang engkau." Malaikat-malaikat Allah Bapa Sorgawi ada di sekeliling tubuh anaknya Yesus Kristus pada waktu itu. Setan menyerang roh Tuhan Yesua Hamasi Elohim, semuanya memakai firman Tuhan. Bukankah ahli Taurat ular beludak itu menyerang anak-anak Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa pada akhir zaman ini, mereka akan menyerangnya memakai dengan firman Tuhan juga. Iblis lebih pintar. Dan iblis memakai tubuh manusia ini untuk menyerang sesama manusia. Untuk itu kita harus tegas sekarang ini. Anak-anak Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan harus keras. Iblis senantiasa keras untuk menyerang anak-anak Tuhan ini, membuat drop. Untuk itu kita harus keras lagi ya. Di dalam memblokir mulut mereka, di dalam memblokir perkataan mereka yang membuat kita ini drop. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga malaikat lain yang sedang jalan, yaitu malaikat dengan pedangnya mengayunkan sabitnya, api pada saat ini lagi jalan ya. Banyak yang bertanya, Ibu Pendeta, apa yang sedang berjalan? Kita dari kitab Wahyu mana? Saya berkata bahwa yang berjalan pada saat ini saya melihat adalah dua malaikat. Malaikat penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian dan malaikat yang memegang sabitnya, memegang api. Jadi semua kita akan dapatkan api. Api ya pada saat ini, makanya suhu matahari dinaikkan, suhu udara dinaikkan, turun naik sehingga banyak yang jatuh sakit. Dan malaikat yang memegang sabit itu Wahyu 14 ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Ini artinya apa? Jiwa-jiwa yang akan dipanen, jiwa-jiwa itu sudah masak ya, sudah matang. Dipotongnya melalui api. Api apa ini? Api pemurnian ya Bapak Ibu. Pemurnian iman. Jadi terpisahlah gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Ya, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ya. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Makanya jangan heran ya ketika saudara-saudara kita ya yang dari seberang itu banyak mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi. Karena apa? Malaikat Tuhan itu telah mengayunkan sabitnya, sabit penuaian di jiwa-jiwa di ambang kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita untuk mengambil langkah bagi diri kita masing-masing. Bertobatlah. Gantilah gaun yang kotor kita dengan gaun yang bersih. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Gereja Tuhan di akhir zaman ini akan dipisahkan antara gereja Tuhan yang memakai tanda binatang itu dengan yang tidak. Mereka masih bersyukur, masih bisa berkuar-kuar pada saat ini untuk memblok hamba-hamba Tuhan yang berseru dengan suara ilahi pada saat ini. Mereka masih bersyukur karena masih diberikan waktu untuk hidup dan bernafas. Karena Tuhan ingin membuat tanda yang pasti antara hamba-hambanya yang tidak memakai tanda binatang itu dan yang memakai tanda binatang itu. Akan kita buktikan Bapak Ibu. Mereka akan ditimpa dengan bisul-bisul yang sangat ganas, yang sangat parah. Itu kanker Bapak Ibu. Kanker kulit. Cacar yang mengeluarkan air-air yang bening.
sangat parah Bapak Ibu. Tidak ada obatnya. Untuk cari obatnya tidak ada. Dokter pun tidak akan menemukan obatnya. Karena ini asli murka Allah tanpa campuran. Tidak lama lagi kita akan lihat. Biar saja mereka berkuar-kuar pada saat ini. Dan banyak menyesatkan umat Tuhan domba-domba pada saat ini. Pakailah tanda itu maka kalian akan selamat. Pakailah tanda itu maka kalian akan bisa membeli, bisa menjual. Pakailah tanda itu maka kalian akan bisa masuk keluar mall. Pakai tanda itu supaya kalian bisa terbang. Pakai tanda itu supaya kalian bisa bersenang-senang di hotel. Dimanapun rumah sakit kalian akan dilayani. Semua pengurusan ketatanegaraan kalian akan dilayani. Itulah tanda daripada Lucifera. Nama sesungguhnya adalah Ensing Lucifera. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sekarang ini lagi berjalan, yaitu roh najis. 3 kodok ini mulai dikeluarkan satu persatu kodok ini. Sampai 3 kodoknya keluar, komplitlah roh anggur kenajisan itu di muka bumi ini. Sekarang masih dicurah. Tinggal lagi kita tunggu-tunggu berita. Ini jatuh, si A jatuh, si B jatuh. Tapi cepat-cepatlah bertobat kepada Tuhan dan janganlah pakai tanda itu. Tanda yang berasal daripada dunia ini. Kalian akan menyesal. Kalian hanya senang-senang sementara saja. Ya, bangga-bangga sementara saja. Posting ya terus, posting terus. Manakala kalian bangga pakai tanda itu, saya bangga pakai tanda itu, posting. Apabila timbul-timbul bisul, posting lagi, saya bangga telah menerima murkenya. Saya bangga telah menerima murkanya. Jangan cuma bangga menerima tanda itu. Harus diposting juga dengan bisul-bisulnya supaya lengkap. Inilah manusia zaman now. Ya, manusia zaman now ini bebal, angkuh, tinggi hati. Ya ini, harus posting ya, lengkap. Tidak lama lagi ya, hitungan bulan akan menerima tanda, yang menerima tanda itu mendapatkan bisul-bisul. Ya, harus posting juga, saya bangga telah mendapatkan bisul-bisul. Jangan hanya menyerang-menyerang. Kita yang hamba Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh bayar harga mengikuti Tuhan. Ya, jangan kalian hanya pintar menghakimi dan menyerang-menyerang saya melalui WA. Dan ajak-ajak saya pakai tanda itu. Saya tidak akan pakai tanda itu walaupun mati. Dan saya juga memang tidak bisa pakai tanda itu. Karena semuanya bermasalah. Tubuh saya ini tidak bisa menerima tanda itu. Karena memiliki banyak kelemahan. Jantung lemah, semuanya lemah. Ya. Dan perlu dicamkan, tanda itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita telah memasuki di kitab Wahyu ini. Silakanlah bongkar. Jangan cuma baca mengenai kitab-kitab yang lain. Kita anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Jangan dibuai dengan berkat-berkat Tuhan. Semuanya ingin berkat Tuhan. Pasti ya dan amin. Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Ya. Tetapi kita harus mempelajari kitab kehidupan. Kitab terakhir yaitu kitab Wahyu. Di mana raja-raja itu berdiri, di mana ke-10, 7 raja dengan ke-10 tanduk itu berdiri pada saat ini, ya termasuk bangsa kita Indonesia ini, di mana perempuan Babel, najis, roh kenajisan itu berdiri, ya, di 7 raja, 7 kepala negara, 7 raja dengan 10 tanduk itu. Siapa mereka semuanya? Sudah ada yang mendukung LGBT, yang meresmikan LGBT. Ya, coba lihat. Negara-negara itu akan dihukum Tuhan, betapa dahsyatnya. Tenggelamlah negara itu dengan air kecoklatan, air tsunami, api, semuanya lengkap. Dapat dengan bonus-bonusnya. Batu-batu dari langit pun akan turun. Ini batu-batu kecil. Baru batu-batu kecil ini yang dari langit ini dicurah. Warnanya putih. Itulah yang kita kenal dengan hujan es. Nanti lama-lama batunya itu akan berkilo-kilo. Satu kali kena kepala picah. Satu kali kena di mobil langsung peot. Belum ya? Belum. Kita lihat nanti dengan sesuai jalannya waktu. Negara-negara yang mendukung Sodom dan Gomora, LGBT, semuanya kita telah lihat negara apa semua mereka. Itulah 10 tanduk yang berkuasa di dunia ini. Dan dia akan mempengaruhi negara-negara yang kecil. Negara-negara ini kuat, Bapak Ibu, termasuk Indonesia. 7 raja dengan 10 tanduk.
yang berada di Wahyu. Kitab Wahyu ini, Bapak Ibu, ya. Kitab Wahyu 16 kita baca ayat 12, dan malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Sungai ini telah kering ya Bapak Ibu. Dan aku melihat dari mulut naga itu, dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itu lambang roh, katak, roh najis. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna berperang pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kudus. Ini akan berperang melawan Israel. Kita melihat sudah ya sementara perang. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagia dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Itulah yang saya katakan, ambillah roh pakaian rohani kita, jubah kebenaran, jubah kekudusan yang telah dicuci dengan darah pengorbanan Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Ambillah itu jubah kebenaran itu, gantikan dengan jubah kotor kita. Ya, lihatlah dia aku datang. Jadi di antara sela-sela waktu ini, sepertiga masa ini, kita bersiap-siap untuk menyongsong mempelai itu. Dia datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Rahasia ini besar. Rahasia ini sangat besar. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci itu terdengarlah suara nyaring dari tahta, katanya, sudah terlaksana. Karena waktu ini dipersingkat, 2 kejadian cawan murka Tuhan itu sekaligus jalan, kita tidak tahu. Ya, makanya acak. Tapi kita lihat berurutan dalam peristiwa penggenapan firman Tuhan ini. Kita tidak tahu manakala anak domba mempelai itu datang. Tetapi satu hal rahasia yang saya mau ingin katakan, kata Roh Kudus, anak-anak manusia yang telah memiliki tanda itu tidak akan terangkat Bapak Ibu. Ada tanda khusus yang diberlakukan kepada kita. Adapun kita manusia yang tidak memakai tanda itu, bertahanlah di masa kesusahan ini. 2 tahun ke depan, bertahanlah. Kita akan terblokir dari dunia ini Bapak Ibu. Kita akan terblokir. Kita akan tidak dilayani. Karena kita bukan milik dunia. Kita milik kerajaan Bapa Surgawi. Kita bukan milik dunia. Kita milik Bapa Surgawi. Mereka yang telah memakai tanda itu, mereka akan masuk di dalam kerajaannya dunia 666 itu, 3,5 masa akhir. Dan mereka akan menerima cawan murka Allah itu tanpa campuran belas kasihan, tanpa campuran Bapak Ibu. Dan dikatakan roh Allah pada waktu itu, jangan pernah menghujat namaku, jangan pernah menyangkal namaku. Kalau ingin selamat, bayarlah harga mati kalian. Berjuang ya pada saat itu dengan penyiksaan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada, yang tidak pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bayarlah harga mati kalian untuk iman kalian supaya selamat pada waktu itu. Karena kalian ingin senang-senang, ingin dilayani. Ya itu nanti Lucifer akan layani kalian. Karena kalian telah memakai tanda darinya, maka dia akan puaskan kalian. Dia akan layani kalian di tengah-tengah dunia ini. Dia akan memberikan kenyamanan, ya, keindahan, hidup senang-senang, glamor ya. Selamat menikmati untuk kalian. Tetapi bagi anak-anakku yang bertahan pada masa ini, mereka akan menghina, mengolok-olok, tampillah pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Sudahkah tertulis di dalam firman-Ku? Bertahanlah terhadap ejekan-ejekan mereka. Karena mereka pakai roh dunia. Mulut mereka dikuasai roh dunia. Roh mereka dikuasai oleh katak, roh najis. Tapi mereka tidak terang-terangan untuk mengakuinya. Roh mereka dikuasai mamon. Roh mereka dikuasai oleh kenyamanan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Jangan percaya kepada pembicara-pembicara
yang memakai roh katak, roh kenyamanan, roh mamon di dunia ini. Mereka terikat